gengs, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat ya. Di kesempatan kali ini, saya mau ajak kalian buat flashback ke masa lalu. Tapi tenang. Nah, flashback ini seru ya. Nantinya saya akan ngebahas sejarah bangsa kita tercinta. Ya, benar sekali, yaitu Indonesia. Nah, kalian lihat gak nih bendera yang di belakang, yaitu bendera merah putih. Putih simbol perjuangan dan semangat kita semua sebagai bangsa Indonesia. Tapi kalian pernah gak sih mikir sebenarnya dari mana sih asal usul nama Indonesia? Kenapa bisa jadi negara kepulauan kayak sekarang? Terus siapa sih nenek moyang kita sebenarnya? Daripada cuman penasaran, mending langsung aja yuk kita kulik bareng-bareng sejarahnya. So, kencangkan sabuk pengaman, siapkan camilan, dan check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Fauzi Dino Ibatullah, mahasiswa UIN SMA Banten. Kali ini saya mau ngobrol santai mengenai sejarah yang menurut saya seru banget. Nah, tentang asal usul negara kita tercinta, yaitu Indonesia, dan mengenai identitas bangsa. Jujur saja, saya sendiri penasaran banget sama topik ini. Soalnya meskipun kita udah tinggal di Indonesia sejak dari kecil ya, nah belum tentu kita tahu sejarah lengkap bagaimana negara ini terbentuk ya. Ada 3 pertanyaan yang sering terlintas dalam pikiran saya. Yang pertama itu, siapa sebenarnya yang pertama kali mencetuskan nama Indonesia? Terus yang kedua, bagaimana sejarah terbentuknya wilayah kepulauan Indonesia? Yang ketiga itu, dari mana asal usul nenek moyang kita? Informasi yang saya bagikan di sini berdasarkan hasil pencarian dari berbagai sumber di internet. Saya bukan ahli sejarah dan tidak mengklaim diri saya pakar. Kalau ada yang punya tambahan informasi atau koreksi, saya sangat terbuka. Kita di sini belajar bareng ya. Yang pertama itu, ada asal usul nama Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, berbagai bangsa sudah menyebut wilayah kita dengan nama yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu Tiongkok menyebutnya Nanhai, yang berarti Kepulauan Laut Selatan. Bangsa India menyebutnya Dwi Pantara. Kedua itu bangsa India ya, yang berarti kepulauan di antara. Dan pedagang Arab, yang ketiga itu ada pedagang Arab. Karena pedagang Arab mengenalnya sebagai Jazair Al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Sementara itu bangsa Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Portugis menyebutnya wilayah dengan istilah Hindia Timur untuk membedakannya dari India yang sebenarnya. Logan mengusulkan penggunaan istilah Indonesia untuk menggantikan Hindia karena kata Hindia sering membingungkan dan menyamaratakan kawasan Asia Selatan dengan Asia Tenggara. Ia percaya bahwa istilah Indonesia lebih tepat karena menggambarkan wilayah kepulauan ini sebagai kesatuan geografis dan teknologis. Kemudian Adolf Bastian pada tahun 1884, seorang teknolog dari Jerman mempopulerkan istilah ini dalam bukunya Indonesian Oder der Insel des Malaysian Archipels. Nah, dari sinilah istilah Indonesia mulai dikenal luas di kalangan ilmuwan Eropa. Di Indonesia sendiri, istilah ini pertama kali digunakan secara resmi oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1913 saat mendirikan Indonesian First Bureau di Belanda. Sejak saat itu, nama Indonesia mulai digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional dan menjadi lambang semangat perjuangan kemerdekaan.
jajaran gunung berapi dan menyebabkan munculnya pulau-pulau yang kita kenal sekarang. Terus wilayah Nusantara dulunya merupakan bagian dari daratan besar yang disebut Sunda Sel atau yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Dan Sahul Sel atau yang meliputi Papua dan Australia bagian utara. Karena pemanasan global dan naiknya permukaan air laut setelah zaman es, banyak daratan yang tenggelam dan menyisakan pulau-pulau. Pulau-pulau di Indonesia memiliki nama-nama kuno yang berasal dari berbagai catatan sejarah. Yang pertama itu ada Sumatera, dikenal sebagai Suwarnadwipa atau Pulau Emas karena dikenal kaya hasil akan tambang emas. Yang kedua itu ada Pulau Jawa, disebut Jawa Dwipa dalam teks-teks India kuno yang berarti pulau padi karena kesuburannya. Yang ketiga itu ada Kalimantan, dikenal juga sebagai Kalimantan dalam bahasa Sanskerta yang berarti pulau yang panas. Yang terakhir itu ada Sulawesi, enggak, yang keempat ada Sulawesi disebut Salebes. Ini Sula ya. Oleh Portugis, namun nama aslinya itu bisa jadi berasal dari kata sula atau pulau dan besi mengacu pada sumber daya mineral. Yang terakhir itu ada Papua, berasal dari istilah kata Melayu yang berarti rambut keriting, merujuk pada ciri fisik penduduk aslinya. Nah, memasuki asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, ada beberapa teori utama tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama itu Horn of Africa. Teori ini menyatakan bahwa manusia modern atau Homo sapiens berasal dari Afrika dan bermigrasi ke berbagai penjuru dunia, termasuk Asia Tenggara. Migrasi ini terjadi pada saat sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Bukti genetika dan arkeologi menunjukkan adanya jejak manusia purba di wilayah Indonesia seperti Homo erectus di Trinil dan Solo. Yang kedua itu ada Out of Taiwan. Berdasarkan penelitian linguistik dan arkeologis, teori ini menyebut bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka membawa budaya maritim dan pertanian serta menyebar ke Filipina lalu ke wilayah Indonesia. Bahasa Austronesia yang digunakan di Indonesia saat ini berasal dari rumpun yang sama. Yang ketiga itu ada teori Yunan. Teori ini menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Yunan di Tiongkok Selatan. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa terdapat kesamaan antara budaya megalitik di Yunan dan budaya megalitik di Nusantara. Migrasi manusia terjadi melalui jalur darat dan laut. Ada 3 gelombang migrasi. Yang pertama itu Proto Melayu. Nenek moyang
Sejak awal abad ke-20 munculnya berbagai organisasi yang mulai menyuarakan pentingnya persatuan dan kemerdekaan. Organisasi pertama yang berdiri adalah Budi Utomo pada tahun 1908 yang diikuti oleh Serikat Islam dan Indres Parti. Kemudian lahirlah Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno dan menjadi pelopor perjuangan politik melawan penjajahan. Pada tahun 1928, Sumpah Pemuda menjadi titik balik penting dalam sejarah bangsa. Disinilah untuk pertama kalinya para pemuda dari berbagai daerah menentukan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi landasan semangat persatuan yang sangat kuat dan menjadi pemicu semangat nasionalisme di seluruh pelosok Nusantara. Perjuangan melawan penjajah tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga melalui jalur diplomasi dan pendidikan. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta, Agus Salim, dan Tan Malaka turut memberikan sumbangsi besar dalam membangkitkan kesadaran nasional melalui tulisan, pemikiran, dan aksi nyata. Setelah melalui penjajahan panjang oleh Belanda dan Jepang, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini bukan hanya akhir dari penjajahan, tapi juga awal dari perjuangan membangun bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Meski proklamasi telah dikumandangkan di Indonesia, masih harus menghadapi agresi militer Belanda dan berbagai konflik internal. Namun semangat persatuan dan tekad rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan membuat Indonesia tetap berdiri hingga kini. Untuk selanjutnya, ini itu tentang perkembangan identitas nasional. Nah, setelah merdeka, Indonesia menghadapi tantangan besar dan menyatukan bangsa yang sangat majemuk atau beragam ya. Salah satu langkah pentingnya seperti perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang digagas oleh Insinyur Soekarno. Pancasila menjadi panduan moral dan ideologi yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya dalam satu kesatuan. Terus selain Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945 juga disusun untuk memberikan landasan hukum bagi jalannya pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Sistem pemerintahan republik pun mulai dibentuk dengan lembaga-lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Identitas nasional Indonesia diperkuat melalui pendidikan, media, dan simbol-simbol kebangsaan seperti bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, serta bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Semua elemen ini membentuk kesadaran kolektif sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Namun membangun identitas nasional tidak selalu mudah. Perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan agama kadang menjadi tantangan tersendiri. Disinilah pentingnya penanaman nilai-nilai kebangsaan agar perbedaan tidak menjadi pemisah, melainkan menjadi penguat persatuan ya. Seiring berjalannya waktu, identitas nasional terus mengalami pembaruan dan penguatan seiring berkembangannya zaman. Nilai-nilai lokal dikembangkan menjadi bagian dari kebanggaan nasional yang terus hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya ada keragaman budaya. Indonesia dikenal sebagai negara yang akan budaya dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis
zaman sekarang ini, tantangan menjaga kebinekaan semakin besar. Informasi yang tersebar cepat, perbedaan pendapat di media sosial, sehingga isu-isu politik dan agama seringkali menguji rasa toleransi kita. Namun justru disinilah pentingnya menanamkan kembali semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan Indonesia adalah realita yang tidak bisa diubah. Namun perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan dijadikan kekuatan untuk saling melengkapi. Generasi muda perlu diberi pemahaman bahwa toleransi bukan berarti menyerah pada perbedaan, melainkan merayakan dan menghargainya. Pendidikan multikultural dan dialog dan dialog antar komunitas menjadi cara penting untuk menjaga harmoni. Pemerintah, sekolah, media, hingga tokoh masyarakat harus terlibat aktif dalam membangun ruang-ruang kebersamaan. Di era modern seperti sekarang ini, peran teknologi bisa digunakan untuk memperkuat persatuan. Kampanye positif, konten edukatif, dan media sosial yang sehat bisa menjadi alat menyebarkan nilai-nilai kebangsaan secara kreatif dan relevan. Menjaga kebinekaan merupakan tanggung jawab kita bersama. Jika tidak dijaga, perpecahan mudah terjadi. Namun jika dirawat dengan baik, kebinekaan akan menjadi modal utama membangun masa depan Indonesia yang lebih damai dan maju. Nah, teman-teman melihat sejarah panjang bangsa Indonesia, kita bisa belajar bahwa perjalanan bangsa ini tidak pernah mudah. Tapi justru kesulitan-kesulitan itu tumbuh dari semangat dan tekad yang kuat untuk terus maju. Perjuangan para pahlawan harus menjadi cermin bagi kita untuk terus mencintai tanah air. Nah, generasi muda hari ini merupakan pewaris sah dari negeri ini. Oleh karena itu, sudah saatnya kita ini tidak hanya bangga menjadi orang Indonesia, melainkan juga berperan aktif dalam menjaga dan membangun bangsa, mulai dari hal-hal seperti menghargai pendapat, mencintai budaya lokal, hingga peduli pada lingkungan dan sesama. Harapan tertumpu pada pendidikan membentuk karakter cinta tanah air. Sekolah tidak hanya menjadi tempat mencari ilmu, tapi juga tempat untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan, etika, dan tanggung jawab sosial. Indonesia masa depan merupakan cerminan Indonesia dari hari ini. Jika kita bersatu, bekerja sama, dan terus belajar, maka Indonesia menjadi bangsa yang kuat dihormati di dunia. Semoga dengan memahami sejarah dan jati diri bangsa, kita semua menjadi generasi yang menjaga warisan, serta membawa Indonesia menuju ke masa depan yang lebih baik. Terus yang selanjutnya itu ada perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka, sistem pemerintahan negara mengalami berbagai perubahan dinamika. Pada awalnya, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi resmi. Namun pada tahun 1949, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan konstitusi yang berbeda, lalu kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik sementara pada tahun 1950. Tahun 1959 melalui dekret Presiden Soekarno, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang 1945. Masa ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Nah, di mana kekuasaan bagi terpusat di tangan Presiden. Kemudian memasuki pada masa era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Stabilitas politik dijaga ketat, namun dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan politik.
menciptakan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemilihan presiden secara langsung dimulai pada tahun 2004 dan otonom daerah diperluas. Kini sistem pemerintahan di Indonesia terdiri dari 3 cabang kekuasaan. Yang pertama itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR, MA, MK, dan BPK memegang peran penting dalam pengawasan dan pelaksanaan pemerintahan. Meskipun sudah jauh lebih demokratis, tantangan seperti korupsi, birokrasi yang lambat, dan konfirmasi kepentingan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang bagi bangsa ini ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada peran tokoh-tokoh perintis bangsa. Sejarah Indonesia tidak akan lengkap tanpa adanya tokoh-tokoh besar yang memperjuangkan kemerdekaan dan membentuk arah bangsa. Nah, Soekarno dan Hatta, yang pertama itu Soekarno dan Hatta, dua tokoh utama yang memproklamasikan kemerdekaan dan membangun fondasi negara. Mereka tidak hanya otoriter hebat, mereka tidak hanya orator hebat ya, tapi juga pemikir yang tajam. Yang kedua itu terus ada Sultan Syahrir dan Tan Malaka juga memainkan peran penting dalam diplomasi dan pendidikan politik. Syahrir dikenal sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia yang membawa wajah Indonesia ke kancah internasional dengan pendidikan intelektual. Nah, Tan Malaka meski sering berbeda pendapat dengan pemimpin lainnya, tetap berjuang ya untuk kemerdekaan dengan ideologi yang kuat. Terus peran perempuan juga tak kalah penting. Yang kedua itu ada R.A. Kartini memperjuangkan hak pendidikan untuk perempuan, sementara Cut Nyak dan Martha Christina Yamahu mengangkat senjata melawan penjajah. Mereka membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam perjuangan bangsa. Tokoh-tokoh agama seperti Hasyim Asy'ari, yaitu sebagai pendiri NU ya, atau Nahdlatul Ulama, Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, juga membangun pendidikan dan nilai moral bangsa Indonesia lewat organisasi keagamaan. Mereka mengajarkan bahwa perjuangan tidak hanya lewat senjata, tapi juga lewat ilmu dan keteladanan. Pengorbanan para tokoh menjadi landasan sejarah yang kuat dan harus dikenang oleh generasi sekarang agar tidak lupa pada akar perjuangan bangsa. Untuk selanjutnya itu ada pengaruh kolonialisme terhadap budaya dan sosial. Penjajahan selama ratusan tahun telah membangun pengaruh besar terhadap tatanan sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Kolonialisme Belanda mengubah sistem pemerintahan tradisional menjadi sistem birokrasi kolonial yang lebih terpusat dan berpihak pada kepentingan Eropa. Sistem pendidikan kolonial itu hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu yang kemudian menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Bahasa Belanda menjadi alat komunikasi resmi di pemerintahan dan sekolah-sekolah elit. Budaya lokal sering dianggap lebih rendah dibandingkan budaya barat. Namun, dari penindasan melahirkan kesadaran nasional, kaum terpelajar mulai menggugat ketidakadilan dan membangun identitas bangsa yang merdeka. Media massa seperti surat kabar dan majalah menjadi alat penting dalam menyebarkan ide-ide kemerdekaan. Nah, di sisi lain, pengaruh kolonial juga tampak dalam arsitektur, kuliner, dan gaya hidup masyarakat. Kota-kota seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya masih menyimpan banyak bangunan bergaya Eropa yang menjadi warisan sejarah. Kolonialisme meninggalkan luka, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah
kebanggaan terhadap jati diri bangsa. Materi selanjutnya ada pergerakan nasional dan peran organisasi pemuda. Nah, bangkitnya kesadaran nasional tidak lepas dari peran organisasi ya, pergerakan dan pemuda. Budi Utomo menjadi organisasi modern yang pertama memperjuangkan kemajuan sosial dan kemajuan pendidikan dan budaya. Serikat Islam hadir dengan basis massa yang lebih luas, membela hak-hak pedagang pribumi. PNI yang didirikan Soekarno membawa semangat kebangsaan dan perlawanan terhadap penjajah dengan pendekatan politik yang berani. Organisasi lain seperti Muhammadiyah dan NU turut mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Nah, puncak semangat pemuda tercermin dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pemuda dari berbagai daerah menyatakan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu Indonesia, yang merupakan momen persatuan yang luar biasa dalam sejarah bangsa. Pada masa penjajahan Jepang dan menjelang kemerdekaan, pemuda juga berperan penting dalam mendesak proklamasi. Nah, golongan muda seperti Soekarni ya, Wikana dan Khairul Saleh aktif mendorong Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Hingga kini, semangat dan idealisme pemuda tetap menjadi kekuatan perubahan. Reformasi 1998 yang menjatuhkan rezim pada saat Orde Baru merupakan bukti nyata kekuatan pemuda dalam sejarah politik di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya itu ada sejarah ekonomi dan perdagangan di Indonesia. Sebelum penjajahan, Indonesia sudah dikenal sebagai pusat perdagangan internasional. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada dari Maluku menjadi komoditas paling utama dan dicari di dunia, dan menarik bangsa-bangsa asing yang dari luar seperti Arab, Cina, India, dan Eropa datang ke Nusantara. Pelabuhan sebesar ini seperti Malaka, Gresik, Banten, dan Makassar menjadi pusat perdagangan yang ramai. Kerajaan maritim seperti Majapahit dan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan dan memainkan peran penting penyebaran budaya dan keagamaan. Kedatangan VOC atau Belanda pada abad ke-17 mengubah peta perdagangan. VOC memonopoli rempah-rempah dan menerapkan sistem paksa dan merugikan rakyat. Kekayaan Indonesia dimanfaatkan kepentingan kolonial. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang berat. Nasionalisasi aset-aset Belanda dan membangun ekonomi nasional dilakukan secara bertahap ya. Pada masa Orde Baru ini, pembangunan difokuskan pada stabilitas ekonomi meskipun banyak terjadi ketimpangan. Kini Indonesia terus berkembang sebagai kekuatan ekonomi di Asia Tenggara ya. Namun kesenjangan sosial dan ketergantungan pada sumber daya alam masih menjadi tantangan yang harus diatasi secara berkelanjutan. Untuk selanjutnya itu ada agama dan kepercayaan atau beragama keyakinan. Nah,
Kekristenan mulai masuk di Indonesia itu atau di Nusantara sejak kedatangan bangsa Portugis dan Belanda, terutama di wilayah Indonesia Timur. Agama Konghucu dan aliran kepercayaan lokal juga tumbuh seiring dengan kedatangan masyarakat Tionghoa dan interaksi dengan budaya setempat. Nah, konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama. Tantangan namun seringkali menimbulkan tantangan ya, konflik horizontal dan intoleransi masih menjadi ancaman bagi persatuan. Oleh karena itu pentingnya untuk terus mengedepankan dialog antar agama dan membangun saling pengertian. Agama dan keyakinan merupakan bagian dari identitas bangsa yang harus dihormati dan dijaga agar Indonesia tetap menjadi rumah yang damai bagi semua umat beragama. Nah, yang selanjutnya itu ada peran Indonesia dalam dunia internasional. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah aktif dalam peraturan politik internasional. Salah satu tonggak penting adalah Konferensi Asia Afrika atau yang sering dikenal dengan KAA tahun 1955 di Bandung, yang mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika untuk menolak kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan. Indonesia juga menjadi pelopor berdirinya gerakan non-blok bersama India dan Yugoslavia sebagai alternatif bagi negara-negara yang tidak ingin terjebak dalam perang dingin antara non-blok Barat dan non-blok Timur. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi anggota berdiri ASEAN yang bertujuan menjaga stabilitas dan kerjasama antar negara. Nah, peran aktif dalam menyelesaikan konflik regional dan bantuan kemanusiaan memperkuat posisi Indonesia di dunia. Indonesia juga dikenal sebagai pendukung Palestina dan aktif dalam forum-forum global seperti G20, PBB, dan organisasi kerjasama Islam atau OIC. Nah, diplomasi Indonesia menekankan penting perdamaian, keadilan, dan keseimbangan dalam kekuatan populasi dan sumber daya alam yang besar. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan global. Namun untuk itu Indonesia harus terus memperkuat diplomasi pembangunan dalam negeri dan partisipasi aktif dalam isu-isu global. Selanjutnya ada tantangan dan peluang masa depan Indonesia. Nah, memasuki abad ke-21, Indonesia menghadapi berbagai tantangan baru yang kompleks. Perubahan iklim, revolusi teknologi, dan pergeseran geopolitik global menjadi isu yang harus dihadapi dengan kesiapan dan kebijakan yang bijak. Tantangan ini menuntut kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Di bidang lingkungan, Indonesia harus menjadi persoalan seperti deforestasi, polusi dan bencana alam yang semakin terjadi. Sementara itu, sektor energi dan transportasi perlu dikembangkan menuju arah yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Nah, generasi muda sangat penting dalam membawa semangat inovasi dan kepedulian terhadap bumi. Teknologi digital membuka banyak peluang baru bagi Indonesia. Ekonomi digital, pendidikan daring, dan sistem pemerintahan elektronik atau e-government bisa meningkatkan
tantangan urbanisasi cepat, yaitu pengangguran dan kesenjangan sosial yang terus meningkat. Perkembangan inklusif dan adil harus menjadi prioritas agar semua warga negara bisa merasakan manfaat dan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Peluang besar juga terbuka dalam kerjasama global, terutama dalam bidang perdagangan, pariwisata, dan diplomasi. Dengan kekayaan alam keberagaman budayanya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin regional dan bahkan aktor penting di kancah global. Untuk selanjutnya, peran pendidikan dalam membangun bangsa. Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Melalui pendidikan, masyarakat dibekali kemampuan berpikir kritis, keterampilan hidup, dan nilai-nilai kebangsaan. Indonesia telah melakukan berbagai reformasi pendidikan. Namun tantangan dalam kualitas, pemerataan, dan relevansi kurikulum masih perlu terus dibenahi. Peran guru sebagai pendidik dan pembimbing sangat penting. Mereka bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga membentuk karakter dan semangat kebangsaan generasi muda. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru perlu menjadi prioritas. Pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pendidikan berbasis proyek, dan integrasi nilai-nilai budaya lokal perlu diperkuat. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan harus ditekan agar siswanya tidak hanya cerdas, tetapi juga cinta tanah air. Perguruan tinggi sebagai pusat ilmu, pengetahuan, dan inovasi juga memiliki peran besar. Mahasiswa didorong untuk menjadi agen perubahan melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan partisipasi aktif dalam demokrasi. Dengan pendidikan yang baik, Indonesia akan mampu mencetak generasi yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, jiwa kepemimpinan, dan semangat untuk membangun bangsa. Untuk selanjutnya itu ada peran media literasi digital. Di era informasi seperti sekarang, media memainkan peran strategis dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Media massa dan media sosial memiliki kekuatan besar dalam menyampaikan informasi, membangun narasi kebangsaan, serta mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, maraknya hoax dan disinformasi menjadi tantangan besar.
swasta harusnya bekerja sama dan membangun infrastruktur, regulasi, dan program pendampingan yang berpihak pada pelaku UMKM ini. Kolaborasi lintas sektor akan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan dengan memperkuat ekonomi kreatif dan UMKM. Indonesia akan memiliki fondasi ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing di era global. Nah teman-teman, kalau kita lihat secara keseluruhan, wilayah Nusantara merupakan tanah tak bertuan yang kemudian menjadi rumah bagi berbagai bangsa dari berbagai penjuru dunia. Proses migrasi, pencampuran budaya, dan perjuangan panjang membentuk identitas bangsa Indonesia yang kita kenal sekarang. Nah, nenek moyang kita datang dari berbagai latar belakang. Ada yang dari Afrika dan dataran Tiongkok, dari Taiwan, bahkan mungkin berasal dari bumi Nusantara kita sendiri. Semua gelombang manusia membawa kebudayaan, bahasa, dan tradisinya masing-masing yang kemudian membentuk mozaik kebudayaan yang sangat kaya. Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan hasil dari perpaduan akulturasi dan asimilasi banyak budaya. Keberagaman ini merupakan kekayaan ternilai harganya. Dengan memahami asal-usul bangsa kita, semoga kita saling menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karena Indonesia bukan hanya tentang satu suku, satu budaya, atau satu agama. Indonesia merupakan rumah bersama yang dibangun dari perbedaan dan disatukan oleh semangat kebangsaan. Nah, terima kasih sudah menyimak, dan mari terus kita belajar bersama agar